Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Jeremy Cornelius Luntabelak dengan NIM 2512070. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Sunan Gresik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya rangkum mengenai komunikasi dalam konteks akademik dan dunia kerja yang mencakup 11 topik penting. Komunikasi merupakan keterampilan dasar yang dibutuhkan baik di lingkungan pendidikan maupun dunia profesional. Nah, kemampuan komunikasi itu membantu kita menyampaikan ide yang jelas, membangun hubungan kerja yang sehat, serta menyelesaikan permasalahan yang secara efektif. Nah, di era global digital, cara kita berkomunikasi terus berkembang sehingga menuntut kemampuan komunikasi yang semakin matang. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya mengajak kita semua untuk memahami berbagai bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam dunia akademik dan dunia kerja. Pembahasan dimulai dari bentuk komunikasi paling dasar, yaitu komunikasi nonverbal, kemudian akan berlanjut ke komunikasi yang lebih kompleks. Untuk itu, mari kita mulai dengan topik yang pertama, yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sebagai bentuk komunikasi paling dasar. Komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Bentuknya meliputi ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur dan kontak mata, serta intonasi suara. Dalam dunia akademik maupun kerja, komunikasi nonverbal sangat berpengaruh terhadap bagaimana pesan kita diterima. Sikap tubuh yang tegap, kontak mata yang jelas, yang baik, yang dapat menunjukkan kepercayaan dan profesionalisme. Nah, karena itu komunikasi nonverbal selalu menyertai komunikasi lisan. Maka setelah memahami aspek nonverbal, kita perlu juga mengetahui bagaimana menyampaikan pesan secara lisan dengan lebih terstruktur. Hal ini yang akan dibahas pada topik berikutnya, yaitu presentasi efektif. Nah, presentasi efektif merupakan kemampuan menyampaikan gagasan secara jelas, terstruktur, dan menarik dengan memadukan komunikasi verbal dan nonverbal. Dalam dunia kerja dan akademik, presentasi yang sering digunakan dalam rapat, seminar, maupun penyampaian laporan. Presenter yang baik mampu mengatur suatu pembicaraan, menyesuaikan bahasa dengan audiens, serta menggunakan media pendukung secara tepat. Namun, tidak semua situasi komunikasi dapat dipersiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, selain presentasi yang terencana, kita juga perlu memiliki kemampuan berbicara yang sopan dan spontan yang akan dibahas pada topik selanjutnya, yaitu pidato improvisasi. Nah, pada topik yang ketiga yaitu pidato improvisasi. Pidato improvisasi adalah kemampuan berbicara secara spontan, tanpa persiapan tertulis, matang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan ketika diminta menyampaikan pendapat secara tiba-tiba. Meskipun bersifat spontan, pidato improvisasi tetap memerlukan penguasaan materi, ketenangan, dan kemampuan kita berpikir secara cepat agar pesan tetap jelas dan lebih terarah. Nah, kemampuan berbicara yang baik, terencana maupun spontan seringkali dilakukan dalam konteks kerja tim. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan masuk pada topik yang keempat, yaitu kita akan membahas bagaimana komunikasi berlangsung dalam diskusi dinamika kelompok. Nah, diskusi dinamika kelompok. Diskusi dinamika kelompok merupakan proses komunikasi yang
melibatkan pertukaran ide antar anggota kelompok. Dinamika kelompok menggambarkan pola interaksi dan kerjasama yang terbentuk dalam tim. Nah, diskusi yang efektif membutuhkan kemampuan berbicara, mendengarkan secara aktif, serta sikap saling menghargai. Dalam dunia kerja, keberhasilan suatu proyek sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dalam tim atau dalam kelompok. Nah, selain komunikasi lisan dalam diskusi, dunia akademik profesional juga sangat bergantung pada komunikasi tertulis. Oleh karena itu kita akan melanjutkan pada topik yang kelima, yaitu komunikasi tertulis profesional. Nah, komunikasi tertulis profesional adalah penyampaian secara tertulis dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan isi konteks. Contohnya meliputi email, dan laporan, dan proposal. Nah, dalam dunia kerja, komunikasi tertulis menjadi bukti profesionalisme yang sering digunakan sebagai pengambilan keputusan dan lain-lain. Nah, terus agar komunikasi lisan maupun tertulis menjadi lebih efektif, kita perlu memahami kepada siapa pesan kita disampaikan. Nah, inilah pentingnya analisis dan audiens yang akan kita dibahas pada topik berikutnya. Lanjut pada topik ke-6, yaitu analisis audiens dan strategi komunikatif. Nah, analisis audiens merupakan proses memahami karakteristik, latar belakang, dan kebutuhan penerima pesan. Nah, dengan memahami audiens, kita dapat menentukan strategi komunikasi yang tepat sehingga pesan lebih mudah dipahami dan diterima. Nah, namun dalam proses komunikasi, perbedaan pandangan tetap dapat menimbulkan suatu yang namanya konflik. Nah, oleh karena itu, selanjutnya mari kita membahas manajemen konflik interpersonal. Nah, konflik interpersonal sering muncul akibat perbedaan pendapat atau kepentingan melalui komunikasi asertif dan empatik. Nah, konflik dapat dikelola secara konstruktif sehingga tidak dapat merusak hubungan kerja. Nah, selain menyelesaikan sebuah konflik, komunikasi juga sering digunakan untuk mencapai suatu kesepakatan. Proses ini dikenal dengan negosiasi yang akan dibahas pada topik berikutnya, yaitu negosiasi efektif. Nah, negosiasi efektif ini singkat saja, dia merupakan negosiasi proses komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antar individu maupun kelompok. Nah, kemampuan bernegosiasi ini sangat penting dalam bidang pekerjaan maupun dalam bidang industri, terutama dalam kerjasama, suatu kontrak dan pembagian tugas. Nah, di era global, negosiasi komunikasi tidak hanya dilakukan dengan orang dari budaya yang sama. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan memasuki kepada yang namanya komunikasi antar budaya. Apa itu komunikasi antar budaya? Mari kita bahas. Nah, komunikasi antar budaya terjadi ketika individu dari latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi dalam suatu kelompok maupun individu. Nah, perbedaan ini, nilai dan kebiasaan sangat memengaruhi cara berkomunikasi, sehingga diperlukan sikap yang saling menghormati dan keterbukaan. Nah, kita lanjut. Agar komunikasi lintas budaya berjalan dengan sangat baik, maka diperlukan suatu landasan etika yang kuat. Oleh karena itu, mari kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu etika komunikasi. Nah, etika komunikasi berkaitan dengan nilai yang menyampaikan pesan seperti kejujuran, kesopanan, dan suatu tanggung jawab. Nah,
Etika komunikasi ini menjadi dasar menjaga kepercayaan dan suatu reputasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Seiring perkembangannya teknologi, komunikasi semakin banyak dilakukan melalui media digital. Oleh karena itu, topik terakhir yang akan dibahas adalah komunikasi digital dan teknologi media. Nah, komunikasi digital dan teknologi media merupakan komunikasi yang memanfaatkan teknologi seperti email, media sosial, dan platform daring lainnya. Meskipun dia memberikan kemudahan, komunikasi digital menuntut kehati-hatian karena pesan memiliki jejak permanen. Oleh karena itu, komunikasi digital harus dilakukan dengan secara profesional dan etis agar mendukung efektivitas kerja. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan kompetensi yang sangat penting dalam dunia akademik dan profesional. Sebagai bentuk komunikasi memiliki peran strategis dalam membangun hubungan kerja, menyampaikan ide, serta menyelesaikan berbagai masalah. Nah, dengan memahami dan menerapkan 11 topik yang sudah saya rangkum dan saya jelaskan tadi, mari kita siap menjadi atau kita bisa dapat menjadi individu yang lebih komunikatif, profesional, dan menghadapi tantangan dunia kerja di era global dan digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.